اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى لنا
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh santri putra Pondok Pesantren Nurul Iman yang Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bersama-sama akan belajar tentang hubungannya puasa dengan kesehatan manusia. Apa temanya? Puasa dan kesehatan manusia. Pada ayat yang dibacakan oleh qori yang tadi, Bapak ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang dulu, Bapak ulang dulu pada episode yang lalu, bahwa perintah puasa itu tidak diwajibkan kita saja. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Nabi Adam juga ada perintah puasa. Ketika Nabi Adam turun dari langit ke bumi, badannya hitam gosong. Kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Jadi kalau kalian yang kulitnya gosong, berarti belum pernah puasa. Nabi Adam puasanya tanggal 13, 14, 15. Nabi Daud juga berpuasa. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sebaik-baik ibadahnya Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari berbuka. Nabi Daud tuh kalau ibadah tengah malam, separuh untuk istirahat. Nabi Isa juga berpuasa. Nabi Isa puasanya 24 jam. Berapa? Kalau kita berapa jam? Kita cuman 11 jam kan ya, di Indonesia tuh enak. Ya. Alhamdulillah Bapak kemarin bulan Ramadan hampir setengah bulan Bapak merasakan puasa di Eropa. Dari Italia ke Swiss sampai ke Belanda. Kita bersyukur di Indonesia puasanya cuma jam 5 sampai jam 6. Kalau di Belanda itu jam 9 malam tuh matahari masih kelihatan anak. Jadi Bapak merasakan puasa nikmatnya di Indonesia. Kalau di Eropa puasanya luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Nabi Isa berpuasa, puasanya 24 jam. Dan umat-umatnya sampai sekarang ya, puasanya beda dengan kita. Ada yang mereka puasa itu tidak makan binatang yang bernyawa. Apa? Tidak makan binatang yang bernyawa. Nabi Musa juga berpuasa. Berpuasanya 40 hari. Siti Maryam juga berpuasa. Ketika Siti Maryam melahirkan anaknya, Siti Maryam bingung, gimana saya anak orang soleh kok hamil. Ya, tapi sekarang banyak gadis-gadis yang ikuti Siti Maryam katanya. Masya Allah, innalillah. Siti Maryam terus diperintahkan puasa. Puasanya selain tidak makan dan tidak minum, juga puasa tidak berbicara. Apa? Kita lanjutkan. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Di dalam penjelasan Tafsir Al-Marawi juz 2 disebutkan, para sarjana Eropa
meneliti dan menyimpulkan bahwa puasa 1 bulan dalam setahun itu bisa menghilangkan endapan-endapan yang sudah mati dalam tubuh manusia selama setahun. Yang kedua, barang siapa yang berpuasa dengan teratur, jiwanya akan menjadi tenang. Kena masalah sebesar apapun, dia kuat, ya kan? Nah, tidak seperti orang-orang zaman now, ya kan? Kena masalah sedikit, nah, apa yang dia? Kopi miring, naudzubillah, naudzubillah. Ya. Kalau orang yang ahli puasa, insya Allah tidak akan kena goncangan hidup, ya, gampang kena goncangan hidup. Jiwanya akan kuat. Kemudian dalam puasa itu pada umumnya makanan itu yang kita makan jam berapa kita makan sahur? Jam 4 ya kan ya. Puasanya mulai jam 5. Jadi kalau makanan yang ada di dalam lambung kita itu dihancurkan di dalam lambung selama kurang lebih 6 sampai 8 jam. Berapa? 6 jam. Jadi kalau kita makan jam 4, sahur jam 4, kira-kira jam 12 sudah selesai kerjanya lambung. Terus lambungnya istirahat. Berapa istirahatnya? Sampai berbuka puasa. Jadi ibaratnya kita punya mesin, kalau mesinnya itu ada istirahatnya, mesinnya akan awet, ya kan? Nah, tapi kalau kita punya mesin naik motor 20 bacung, nggak berhenti terus, pasti mesinnya akan cepat rusak. Baik, pemirsa, sebagai gambaran pentingnya kita puasa, ada sebuah riwayat dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad pada hadis 1403. Dulu ada dua sahabat. Sahabat ini sama-sama masuk Islam. Yang satu rajin beribadah, akhirnya dari dua sahabat ini ada satu sahabat yang ikut perang meninggal fisabilillah. Setahun kemudian sahabat yang satunya meninggal. Meninggalnya nggak perang, tapi meninggalnya di tempat tidur. Meninggal di mana? Tempat tidur. Sahabat Tolha berkata, aku bermimpi semalam ketemu dengan dua sahabat tadi. Sahabat yang pertama meninggal setahun lebih duluan. Padahal dia orang yang rajin ibadah dan meninggal fi sabilillah. Ketemu di pintu surga. Sahabat Tolha itu ketemu dengan dua sahabat tadi. Nah, sahabat yang sabilillah tadi ketika mau masuk pintu surga dicegat malah malaikat. Belum waktumu. Wong si fulan yang meninggal belakangan belum masuk surga. Akhirnya yang meninggal belakangan tadi dipanggil oleh malaikat penjaga surga, namanya siapa? Ridwan. Masuk surga. Kemudian yang masuk berikutnya adalah sahabat yang meninggal fisabilillah, padahal dia setahun lebih cepat meninggalnya kan ya. Nah, setelah masuk, ya Tolha ini masuk pintu surga. Ikut mau masuk juga. Disekat sama belum waktumu. Begitu sahabat tadi seperti itu, sahabat terbangun. Dan terbangun akhirnya menjadi berita yang ada di masyarakat sampai ke Rasulullah. Mimpi semalam tadi, kalau sahabat tuh mimpinya mimpi yang seperti itu. Akhirnya ya Rasulullah, kenapa sahabat yang rajin ibadah, yang meninggal fisabilillah kok masuk surganya
belakangan, ya kan? Ya. Orangnya rajin ibadah, dia perang fisabilillah meninggal. Kenapa masuk surganya belakangan? Rasulullah menjawab, bukankah orang yang meninggal setahun kemudian itu selama setahun dia beribadah, sholat berapa banyak dia kerjakan. Terus sahabat yang meninggal yang kedua tadi, dia menemui lagi 1 bulan suci Ramadan, sehingga dia berpuasa. Dia berpuasa Ramadan lagi. Kata Rasulullah, jarak antara sahabat yang meninggal fisabilillah setahun kemudian dibandingkan sahabat yang meninggal tahun belakangnya, itu jaraknya surganya bainas sama wal. Jaraknya jauh antara langit dan bumi. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad pada hadis yang 1403. Hadis ini menjelaskan kepada kita keistimewaannya orang yang dikasih umur panjang. Nah, dari hadis tadi kita bisa tarik garis bahwa Rasulullah memerintahkan pada kita saumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang sehat. Apa? Kita diperintahkan puasa supaya kita, hikmahnya puasa salah satu adalah jadi orang yang sehat. Pemirsa serta seluruh santri putra yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah, ada beberapa manfaat puasa bagi kesehatan kita. Orang yang berpuasa itu terjaga dari kenaikan, peningkatan berat badan. Kalau orang yang rajin puasa, insya Allah badannya tidak bertambah, tidak gemuk. Loh, kenapa dia puasa kok tambah gemuk? Nah, itulah karena dia kalau puasa, habis puasa terus puasin, ya kan? Habis puasa terus puasin. Padahal, ya kan? Kita diperintahkan Rasulullah kalau ingin sehat, makanlah ketika kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua, hikmah kita berpuasa dilihat dari kesehatan adalah puasa itu bisa menjaga kesehatan ginjal. Apa? Kesehatan ginjal. Kalau orang ginjalnya rusak, anak-anak, naudzubillah, itu dia harus cuci darah. Cuci darah tuh dulu tuh sekali cuci darah harganya 750.000 sekali cuci darah. Ya. Berapa duit kalau satu minggu sampai 2 kali. 1 minggu berarti berapa? 1.500.000 kali, 1 bulan kali seumur hidupnya. Subhanallah. Yang ketiga, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, mencegah penyakit diabetes. Yang kelima, bisa mengurangi sakit sendi atau peradangan. Yang kelima, menurunkan adrenalin. Yang ketujuh, menurunkan tingkat kolesterol. Yang kedelapan, bisa meremajakan fungsi dan kinerja sel. Yang kesembilan, pembentukan sperma. Yang kesepuluh, puasa bisa memperbaiki fungsi otak. Yang ke-11, memperbaiki pola makan. Yang ke-12, membersihkan kulit
dan jerawat. Ya, kesimpulannya pesan Rasulullah supaya kita sehat diperintahkan Pak, sumu tasihu. Berpuasalah kalian supaya sehat. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqati nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.